Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. 1. Pengertian dan dalil mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah atau cinta adalah kecenderungan hati kepada sesuatu yang menyenangkan. Islam mengenal konsep mahabbah kepada Allah itu adalah sebagai bentuk rasa cinta dari seorang hamba kepada Sang Penciptanya. Cinta ini akan semakin menggelora dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan memperbanyak zikir. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan cinta pada orang-orang yang beriman sebagaimana dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat 165. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Seseorang yang mencintai Allah, dia akan pasti selalu mengingatnya dimanapun dan kapanpun itu, entah dia ketika sedang sedih atau ketika sedang bahagia. Kecintaan kepada Allah seharusnya cinta melebihi dari apapun. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman-Nya dalam Quran surat At-Taubah ayat 24. Tanda-tanda cinta kepada Allah. Yang pertama, mencintai Rasulullah SAW. Jadi dengan kita mencintai Allah saja itu tidak cukup. Kita juga yaitu mencintai Al-Quran. Penerapan kita dalam mencintai Al-Quran adalah kita sering membacanya, menghafalnya, dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Yang ketiga yaitu menjauhi perbuatan dosa. Menjauhi perbuatan dosa ini kita menjauhi hal-hal yang membuat Allah murka kepada kita. Cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. A. Memahami cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya. Jadi ini kita memahami cinta Allah kepada kita. Jadi kita sudah diberi banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bentuk cinta Allah kepada kita. B. Senantiasa membersihkan hati. Jadi cara kita membersihkan hati ini dengan cara beristighfar, perbanyak zikir dan sebagainya. Mempelajari ilmu agama secara mendalam. Jadi kita harus mempelajari ilmu agama secara mendalam supaya kita lebih tahu kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya akan menjelaskan tentang hakikat takut kepada Allah atau mau. Pengertian dan dalil mau. Secara etimologis mau artinya khawatir, takut dan tidak merasa aman. Dosa takut ini hakikatnya adalah kerisauan hati, menjaga akan terjadi sesuatu yang dibenci. Hal ini sesuai firman Quran surat Al-Maidah ayat 44 dan Quran surat Fatir ayat فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Tanda takut kepada Allah SWT yang pertama mengenal lisan dan perkataan kita. Sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain, selain hamba Allah yang takut kepadanya akan menjaga lisan agar tidak menyakiti saat berinteraksi kepada orang lain. Yang kedua, menghindari iri dengki. Sifatnya iri dengki ini bentuknya kurang rasa bersyukur yang telah diberikan kepada hambanya. Yang ketiga, taat dan ketaatan kepada Allah. Seorang hamba yang taat kepada Allah senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang keempat, menjauhi makanan haram. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah yang pastinya membawa lebih banyak mudarat daripada dibandingkan manfaatnya. Contohnya semisal daging babi. Di dalam daging babi banyak jenis cacing dan telurnya bisa mati walau telah dimasak. Yang kelima, menjaga kaki dan kedua tangan
dari suatu yang haram. Seluruh anggota tubuh yang akan dipinta pertanggungjawaban kelak di akhirat seperti tangan yang digunakan untuk apa saja selama hidup dan kaki kemana aja saat melangkah. Pandangan dari kemaksiatan. Hakikat berharap kepada Allah. Secara etimologis, raja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Adapun menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah. Kebalikan dari sifat raja adalah putus asa dari rahmat Allah. Sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Berharap kepada Allah atau raja bisa dilakukan di saat atau setelah seseorang melakukan ikhtiar atau usaha. Dalil raja. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. 2. Secara menumbuhkan sifat raja. A. Mempelajari dan memahami Al-Quran. B. Menyayangi kesempurnaan karuniaan Allah. C. Muhasabah atau nikmat-nikmat Allah. 3. Manfaat sifat raja. A. Merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah. B. Menumbuhkan sifat optimis. C. Semangat dalam ketaatan kepada Allah. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian dan dalil tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu secara bahasa tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan usaha sekuat tenaga, seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan kasih usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepadanya sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada rasa sedih dan kecewa atas keputusan yang diberikannya. Perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya surat Al-Maidah ayat 23. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Bukan dari godaan setan. Setan adalah makhluk Allah yang ingkar dan selalu berusaha membujuk manusia ke dalam kesesatan. Dan artinya sesungguhnya setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Quran surat An-Nahl ayat 16. Dan C. Dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah juga akan membuat seseorang dicintai oleh Allah, sebagaimana disebut dalam firman Allah berikut ini. Artinya, kemudian apabila engkau telah membuat hakikat, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran surat Ali Imran ayat 3. Dan dia diberikan kenikmatan yang tiada hentinya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmatnya berupa kesenangan dalam keadaan yang tidak diduga pada kaum muslim yang bertawakal hanya kepada Allah. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat As-Yusra ayat 36.